Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika dasar. Jika fx sama dengan x kuadrat ditambah m kuadrat x dikurang 4, di mana x-nya itu kecil sama dengan 1 dan mx-nya itu kurang 1 di mana x-nya besar 1. Di sini ditanya tentukan nilai m-nya katanya. Ya, m yang missing dari fungsi agar limitnya itu limit x mendekati 1 dari fungsi fx ini ada. Nah, untuk menentukan nilainya, maka kita harus melihat syarat limit x mendekati 1 fx ini ada jika limit x mendekati 1 dari kiri dari fungsi fx itu sama dengan pendekatan dari kanan. Nah, itu syaratnya agar limit x mendekati 1 fx ini ada. Nilai limit kiri dan limit kanannya itu harus sama. Nah, terus kita langsung masukkan x mendekati 1 min dari fungsi fx. Nah, di sini kita harus hati-hati fungsi fx yang mana yang mau kita gunakan dari dua ini. Kalau dia mendekati dari kiri, maka kita perhatikan intervalnya. Kalau yang dari kiri kita gunakan yang x kuadrat tambah m kuadrat x kurang 4. Kenapa? Karena jelas dia x-nya itu kecil sama dengan 1. Berarti dia mendekati dari kiri. Nah, terus lagi di sini limit x mendekati 1 plus dia mendekati dari kanan, kita gunakan yang mx kurang 1. Karena intervalnya jelas, dia mendekati dari sebelah kanan 1. Seperti itu. Di sini mx kurang 1. Nah, karena di sini fungsinya ini sudah sederhana, maka kita bisa gunakan teorema substitusi langsung ya. Maka kita dapat mensubstitusikan nilai pendekatannya yaitu 1 kuadrat ditambah m kuadrat 1 kurang 4 ya sama dengan m dikali 1 kurang 1. Nah, di sini berarti 1 ditambah m kuadrat kurang 4 sama dengan m dikurang 1. Maka m kuadrat 1 kurang 4 itu minus 3. Minus 3 tambah 1 minus 2 ya. Minus 2 di sininya min m dulu. Minus 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorin. Maka diperoleh m dikurang 2 m ditambah 1. Maka di sini kita peroleh m-nya itu ada 2 ya. M1-nya itu sama dengan 2 dari m kurang 2 sama dengan 0. Terus m2-nya itu adalah minus 1 dari m plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi nilai m agar limit x mendekati 1 dari fx itu ada adalah 2 dan minus 1. Jadi selain dari 2 dan minus 1, maka limit x mendekati 1 fx ini tidak ada. Jika fx sama dengan 4x kurang 1, di mana x tidak sama dengan 1, dan fx-nya itu sama dengan 2, di mana x sama dengan 1, di sini kita disuruh menyelidiki apakah fungsi fx-nya ini kontinu di titik x sama dengan 1. Nah, syarat suatu fungsi kontinu di suatu titik itu ada 3. Yang pertama, kalau misalnya ini kita langsung masukkan titiknya ya, x-nya sama dengan 1. Yang pertama, si f1-nya itu harus ada. Terus itu syarat yang kedua adalah dia ada limitnya. Limit x mendekati 1 dari fungsi fx yang itu harus ada. Ya. Berarti di sini kalau limit x mendekati 1 fx ada, berarti dia limit kiri dan limit kanannya harus sama. Terus yang ketiga yaitu antara
yang 1 dan 2 ini harus sama. Jadi nilai F1 itu harus sama nanti dengan nilai dari limit X mendekati 1 dari Fx itu. Jadi untuk kekontinuan fungsi Fx dx sama dengan 1 ini harus memenuhi 3 syarat yang ini. Kalau misalnya salah satu aja dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka nanti fungsinya menjadi tidak kontinu atau diskontinu di titik X sama dengan 1. Nah, di sini kita langsung jawab ya. Kita coba untuk syarat yang pertama. Nah, di sini F1 katanya. F1 kita masukkan ke fungsi. Nah, berarti kita gunakan yang ini ya. Ketika X sama dengan 1, maka F1-nya itu adalah 2. Kenapa kita tidak gunakan yang pertama? Karena di sini X-nya itu tidak sama dengan 1. Oke, berarti di sini memenuhi syarat pertama ada. Yang kedua, kita cek limit X mendekati 1 Fx-nya itu ada atau tidak. Nah, kita cari dulu limit kirinya. Limit X mendekati 1 dari kiri. Nah, yang mana kita gunakan fungsi Fx-nya? Yang pertama, karena X-nya itu tidak sama dengan 1, berarti bisa sebelum 1 dan bisa sesudah 1. Berarti di sini 4X kurang 1 sama dengan, nah karena ini sudah sederhana, kita langsung gunakan teorema substitusi ya. T4 dikali 1 kurang 1 di sini adalah 3. Nah, terus lagi kita lihat limit dari sebelah kanan. Kita gunakan fungsi yang ini lagi, karena ini tadi kan bisa dari kiri atau dari kanan 1. 4x kurang 1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 1 dari kanan ya, sama dengan 3. Nah, di sini nilainya sama. Maka limit X mendekati 1 dari Fx itu ada limitnya. Nah, 2 syarat sudah terpenuhi ya. Ada. Kita lihat syarat yang ketiga. Nah, nilai si F1 itu adalah 2. Dan nilai si limitnya itu tadi adalah 3. Ini jadinya tidak sama karena dia tidak sama, maka syarat 3-nya tidak terpenuhi. Maka fungsi Fx ini tidak kontinu di titik X sama dengan 1. Atau discontinue. Kalau mau digambarin juga bisa kita melihat ya ketidakkontinuannya seperti ini. Misal tadi kan fungsinya ini ada 4x kurang 1, dia tuh x-nya itu tidak sama dengan 1. Misalnya di sini x-nya 0, maka di sini y-nya adalah 1. Nah, minus 1. Terus lagi kalau misalnya y-nya yang 0 ya, maka di sini x-nya adalah 1/4. Tapi dia nggak boleh nanti di x sama dengan 1. Kita gambarnya berarti seperti ini nih jadinya. 0,-1 di sini mulainya nanti di sini anggap 1/4-nya setengah 1/4 0,25-nya di sini. Maka nanti kita nggak boleh dia melewati yang 1 ini ya. Jadi dia, nah seperti itu, kepotong ya di X sama dengan 1-nya
seperti itu. Terus lagi kita gambarkan fx sama dengan 2 itu fungsi konstan di 2. Ya, di 2 harusnya panjang ya, karena dia itu hanya x sama dengan 1, maka dia hanya di sini aja. Nah, jadi kelihatan ya bahwa dia itu tidak kontinu atau discontinue dari gambarnya juga. Buktikan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang h adalah 2x kurang 1 dengan menggunakan definisi turunan fungsi limit h mendekati 0 fx tambah h kurang fx per h. Jadi untuk membuktikan bahwa hasil turunan fungsi ini adalah ini, kita langsung memasukkan fungsi ini ke definisi turunan menggunakan limit. Ya, caranya kita dapat menuliskan limit h mendekati 0 fx tambah h. Berarti kita ganti di sini ketika x-nya itu menjadi x tambah h, maka di sini jadinya kan x tambah h kuadrat, di sini jadinya x tambah h. Maka kita tuliskan di sini seperti itu. Jadi di sini karena fx tambah h yang diminta, kita tuliskan x ditambah h dikuadratkan dikurang dengan x tambah h, terus dikurang fx katanya. Fx adalah x kuadrat kurang h, maka kita tuliskan x kuadrat dikurang h, oke, per h. Nah, kemudian kita buka satu-satu limit h mendekati 0, ya, x tambah h dikuadratkan itu jadi x kuadrat ditambah 2hx tambah h kuadrat, ya, ini kurang x kurang h kurang x kuadrat ditambah x per h. Nah, ini ada yang sama, boleh kita kurangkan jadi habis. Nah, terus lagi minus x ditambah plus x juga habis. Jadi sisanya limit h mendekati 0, jadi h kuadrat ditambah 2hx dikurang h per h. Nah, kemudian kita faktorin nih limit h mendekati 0, hanya kita keluarin dulu, sisanya h ditambah 2x dikurang 1 per h. Jadi ini kita bisa sama-sama bagi h, sisanya itu adalah h mendekati 0, h tambah 2x kurang 1. Karena ini sudah bentuk yang paling sederhana, maka kita bisa substitusikan nilai pendekatannya. Jadi di sini 0 ditambah 2x dikurang 1. Ini sama dengan 2x kurang 1. Maka di sini terbukti bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang x itu turunannya adalah 2x dikurang 1. Di sini didefinisikan fungsi f-nya itu, di mana fx-nya itu ada a kurang bx untuk yang x kecil dari 1 dan x kuadrat untuk x besar sama dengan 1. Di sini kita disuruh menentukan nilai a dan b agar f-nya itu terdiferensial di mana-mana. Nah, kalau misalnya suatu fungsi f-nya itu terdiferensial di mana-mana, maka secara otomatis fungsi tersebut terdiferensial di suatu titik. Ya, di titik C misalnya di sini kita kasih. Nah, kalau misalnya suatu fungsinya itu terdiferensial di suatu titik C, maka fungsi tersebut kontinu di titik tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fungsinya, di titik mana dia kontinunya? Kita lihat intervalnya. Kalau misalnya yang seperti ini, x-nya itu kecil dari 1, berarti fungsi ini mendekati 1 dari kiri, ya. Terus lagi kalau misalnya yang x kuadrat ini mendekati si x-nya itu dari
kanan dan ada sama dengan 1 juga di sini ya. Maka di sini f-nya itu kita anggap kontinu di x sama dengan 1. Nah, terus lagi di sini kita bisa tuliskan ya, kalau misalnya dia kontinu di x sama dengan 1 ya, maka kita harus ngecek apakah f1-nya itu ada. Kita lihat. Nah, kita gunakan yang x kuadrat karena di sini x sama dengan 1 dan f besar 1. Maka di sini f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 berarti ada. Terus yang kedua, kita akan mengecek apakah limit x mendekati 1-nya itu ada atau tidak. Untuk mengecek apakah limit x mendekati 1 ada atau tidak, kita melihat dari limit kirinya. Limit kirinya kita bisa gunakan a kurang bx ya, karena ini x-nya kecil 1. A kurang bx itu harus sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan. Fungsi yang dari kanan itu kita gunakan adalah x kuadrat karena dia ini x besar 1, dia mendekati dari kanan. Berarti di sini x kuadrat. Karena ini sudah fungsi yang paling sederhana, maka kita langsung gunakan teorema substitusi ya. Kita substitusikan nilai pendekatan x sama dengan mendekati 1-nya ini ke fungsinya. Maka di sini menjadi a kurang b kali 1 sama dengan di sini 1 kuadrat. Menjadi di sini a kurang b sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita dapat persamaan baru nih. Persamaan dalam bentuk a dikurang b. Terus kita mau melihat ini keterdiferensialannya ini. Nah, sesuai dengan bunyi teorema tadi, kalau misalnya f absen c, maka dia f continue di c. Ini tadi kita sudah gunakan ya, f continue di c. Sekarang kita mau melihat f absen c. Nah, kalau misalnya kita melihat f absen c, kita harus melihatnya itu dari kiri juga dan dari kanan. Seperti ini. Nah, kalau dari kiri, maka kita gunakan tadi a kurang bx. Kalau misalnya a kurang bx ini kita turunkan, ini kan menjadi min b ya. Kalau yang dari kanan fungsinya itu kita gunakan yang si x kuadrat. Kalau kita turunkan menjadi 2x. Nah, x ini tadi kan karena dia x-nya itu sama dengan 1 ya, c-nya itu 1, maka nanti kita ganti min b sama dengan 2 kali 1. Berarti b-nya di sini adalah minus 2. Kalau misalnya b-nya itu minus 2, maka a kurang b-nya itu 1, a dikurang minus 2 sama dengan 1. Berarti a tambah 2 sama dengan 1, maka a-nya itu nilainya adalah minus 1. Maka di sini terjawab ya, nilai a dan b itu adalah masing-masing minus 1 dan minus 2. Jadi di sini kita gunakan teorema hubungan antara keterdiferensialan dan kekontinuan.